Salam sejahtera, perkenalkan kita dari kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan diri saya masing-masing. Saya Alfian Theo Deklin, NRP 5392. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwirana Madani, NRP 9162. Nama saya Ria Eka Tandrianto, NRP 225. Saya Ine Febriani, NRP 9266. Saya Tasya Kristina, NRP 267. Dan yang terakhir ada saya Disra Pratama dengan NRP 9322. Jadi pada materi kali ini kami membahas from group to teams. Ya, jadi yang pertama ada perbedaan kelompok dan tim. Jadi ada work group. Work group adalah kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota melakukan dalam bidang tanggung jawabnya. Yang kedua ada work team. Work team sendiri adalah kelompok individu yang melakukan pekerjaan mereka meskipun dengan berinteraksi atau ketergantungan. Nah, work team ini menghasilkan sinergi yang positif melalui koordinasi agar menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individunya. Berikutnya di sini ada tabel, ada foto berupa perbedaan antara work group dan work teams. Yang pertama dari segi goals, work group sendiri yaitu untuk saling sharing informasi, sedangkan kalau untuk work team itu kinerjanya kolektif. Berikutnya dari sinerginya dari work group yaitu bersifat netral namun terkadang negatif, sedangkan dari work team sendiri itu sinerginya positif. Accountability-nya yang pertama kalau dari work group sendiri yaitu bersifat individual, sedangkan kalau work team sendiri yaitu individual dan mutual. Dari skill-nya sendiri juga yaitu bersifat random dan variasi dari work group, sedangkan dari work teams yaitu bersifat saling melengkapi atau complementary. Ya, selanjutnya ada jenis tim. Jadi dari tim sendiri itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada problem solving teams. Jadi tim ini jarang mengimplementasikan saran mereka secara sepihak. Tapi jika rekomendasinya dipasangkan dengan implementasi, maka akan ada beberapa perbaikan signifikansi yang dapat direalisasikan. Yang berikutnya ada self-managing work teams, yaitu tim yang terdiri dari 10-15 orang yang melakukan pekerjaan dengan yang saling terkait dan saling bergantungan. Nah, tim ini mengambil beberapa tanggung jawab pengawasan seperti meliputi perencanaan dan penjadwalan pekerjaan, penugasan tugas kepada anggota, dan lain-lain. Cross-functional team. Tim lintas fungsi yang merupakan sekumpulan dari karyawan terdiri dari tingkat hierarki yang sama, tetapi terdapat pada area kerja yang berbeda. Tim di bawah satu kepemimpinan yang berkumpul untuk bertukar informasi, mengembangkan ide baru, memecahkan masalah, dan mengkoordinasikan suatu proyek. Selanjutnya yaitu ada virtual team. Sebuah tim di mana terdiri dari anggota-anggota yang mampu dalam bidang kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tim virtual ini tidak memiliki struktur umum karena mereka bukan dari organisasi yang sama. Selanjutnya yaitu ada multi-team system. Sebuah tim yang biasanya lebih kecil dan berdiri sendiri, tetapi aktivitas yang dilakukan terkait dengan tujuan organisasi lebih luas. Secara umum, multi-team adalah pilihan yang baik bagi sebuah tim yang sudah menjadi terlalu besar untuk menjadi lebih efektif, atau tim dengan fungsi yang berbeda tetapi bisa berkoordinasi dengan baik. Selanjutnya yaitu creating effective team. Tim yang seringkali dibuat dengan sengaja, tetapi terkadang berevolusi dengan baik, yang diawali dengan freelancer. Freelancing merupakan pekerjaan solo orang yang sangat terspesialisasi di bidangnya dan dapat memberikan keahlian dalam organisasi jangka pendek. Namun, kesulitan dari freelancer adalah memasarkan diri mereka secara efektif ke dalam organisasi. Bagi organisasi yang menemukan freelancer yang sesuai dengan kebutuhan dari mereka. Lalu selanjutnya ada faktor apa saja yang dapat menentukan keberhasilan sebuah tim. Yang pertama ada sumber daya yang memadai, yaitu sumber daya yang termasuk informasi yang tepat, peralatan yang tepat, dan staf yang memadai. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Di sini adalah yang dimaksud itu tim yang mengelola timnya sendiri. Jadi manajer hanya bekerja di bagian luarnya saja. Lalu yang ketiga ada iklim kepercayaan, yaitu kepercayaan interpersonal di antara anggota tim yang memfasilitasi kerjasama. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja dan sistem penghargaan yang diberikan hanya kepada karyawan yang
berkontribusi atas pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya, kemampuan anggota. Penelitian mengungkapkan bahwa wawasan tentang komposisi dan kinerja tim. Pertama, kapan memecahkan masalah kompleks seperti merekayasa ulang jalur perakitan. Tim berkemampuan tinggi dari sebagian besar anggota cerdas bekerja lebih baik daripada tim berkemampuan rendah. Tim yang berkemampuan tinggi juga lebih mudah beradaptasi dengan situasi yang berubah. Mereka lebih sering efektif menerapkan pengetahuan yang ada untuk masalah yang baru. Lalu kepribadian anggota. Studi menemukan bahwa kecenderungan perilaku seperti organisasi, orientasi prestasi, dan ketahanan semuanya terkait dengan kinerja tim yang lebih tinggi. Komposisi tim dapat didasarkan pada kepribadian individu dengan efek yang lebih baik. Terus, allocation of role. Suatu kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pentingnya menetapkan peran seorang dalam suatu kelompok, tergantung seseorang tersebut dalam pengalaman dan keterampilan. Pemimpin lebih memahami individu untuk meningkatkan anggota kelompok bekerja dengan baik bersama-sama dalam melakukan tugasnya. Lalu diversity of members. Dalam suatu kelompok memiliki anggota yang berbeda-beda dan memiliki keberagaman. Keberagaman di sini dapat mempengaruhi kinerja tim. Pengaruh tersebut dapat dibedakan menjadi usia, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan lamanya anggota dalam suatu kelompok. Lalu, culture of difference. Penelitian keberagaman mengenai jumlah perbedaan budaya mengganggu proses dalam tim, biasanya lebih tinggi atau lebih kuat dalam budayanya, sebagian besar lebih berkuasa atau mempunyai power. Penelitian di Inggris menyimpulkan perbedaan budaya dalam suatu kelompok yang tinggi semakin mengganggu performa dalam tim. Budaya yang heterogen membuat anggota sulit untuk belajar dalam bekerja sama dengan satu yang lain, memecahkan masalah. Di sisi lain juga, budaya yang heterogen membuat anggota memiliki ide-ide yang baru. Selanjutnya, size of team. Banyak ahli yang mengatakan menjaga tim yang kecil adalah kunci dalam meningkatkan kinerja kelompok. Tim yang paling efektif memiliki sedikit anggota dalam timnya. Sayangnya, banyak manajer terlalu banyak memasukkan anggota dalam tim. Dengan sedikit anggota membuat koordinasi lebih baik, sedangkan anggota yang lebih banyak dapat membuat penurunan dalam akuntabilitas. Selanjutnya, ada member preferences. Banyak anggota yang memilih untuk keluar dalam kerjasama tim dan bekerja masing-masing sesuai kemampuannya sendiri. Justru hal tersebut mengancam kinerja dan performa dalam tim. Untuk kepuasan individu tersebut. Dalam hal ini, manajer harus mempertimbangkan preferensi individu sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan, sehingga membuat tim berkinerja dengan tinggi dengan dalam kelompok. Selanjutnya ada tim proses. Kategori terakhir yang terkait dengan keefektivitasan tim mencakup variabel proses seperti komitmen anggota terhadap rencana dan tujuan bersama, tujuan tim tertentu, efektivitas tim identitas, kohesi tim, model mental, tingkat konflik, dan kemalasan sosial. Selanjutnya, ada common plan and purpose. Tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi tim, mengembangkan tujuan untuk mencapai misi itu, dan membuat strategi untuk mencapai tujuan itu. Dalam gambar yang telah ada, potensi keefektifan grup ditambah proses yang didapatkan, dikurangi kerugian proses, akan melahirkan keefektivitasan grup yang sebenarnya. Selanjutnya, ada specific goals, yaitu tim yang sukses menerjemahkan tujuan bersama menjadi spesifik, sasaran kinerja yang terukur dan realistis, tujuan khusus memfasilitasi komunikasi dengan jelas. Selanjutnya ada tim efikasi, yaitu tim yang sukses meningkatkan keyakinan mereka tentang kesuksesan masa depan, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Selain itu, tim yang memiliki pengetahuan bersama tentang kemampuan individu dapat memperkuat hubungan antara kemanjuran diri anggota tim dan individu mereka menjadi lebih kreatif karena anggota dapat lebih efektif mengumpulkan pendapat yang diinformasikan terkait satu tim mereka. Selanjutnya, ada tim cohesion. Istilah kohesi tim ini berarti anggota terikat secara emosional satu sama lain dan termotivasi terhadap tim karena hubungan mereka.
Selanjutnya ada mental model. Tim yang efektif berbagi model mental yang akurat. Mental model yang terorganisir merepresentasi elemen kunci dalam lingkungan tim yang dimiliki oleh anggota tim. Jika misi dan tujuan tim berkaitan dengan apa yang dibutuhkan, tim untuk menjadi model mental yang efektif berkaitan dengan bagaimana sebuah tim melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, ada konflik level. Konflik memiliki hubungan yang kompleks dengan kinerja tim dan begitulah adanya belum tentu buruk. Konflik hubungan yang didasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, ketegangan, dan permusuhan terhadap orang lain hampir selalu disfungsional. Dan yang terakhir ada social loving, yaitu individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan berjuang dalam upaya kelompok ketika kontribusi khusus mereka atau kekurangannya tidak bisa teridentifikasi. Materi yang terakhir adalah merubah individual menjadi anggota tim. Jadi di sini ada 3 langkah. Yang pertama, memilih anggota tim. Beberapa individu telah memiliki keterampilan interpersonalnya masing-masing, dan hal ini berpengaruh untuk menjadi bagian dari kelompok. Oleh karena itu, manajer setiap perusahaan akan memastikan siapa saja kandidat yang memenuhi syarat saat mereka merekrut anggota tim. Yang kedua, pelatihan membuat tim. Pelatihan pada anggota tim dilakukan agar mereka dapat mengalami kepuasan yang diberikan oleh kerja tim. Pelatihan ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, negosiasi, komunikasi, manajemen konflik, bahkan pembinaan bagi para karyawan. Lalu yang terakhir ada menghargai, yaitu memberikan insentif untuk menjadi anggota yang baik. Tim yang baik adalah tim yang dapat menetapkan kerjasama sesegera mungkin dalam satu tim. Nah, yang dimaksud dengan memberikan insentif atau menghargai itu dapat berupa memberi promosi, kenaikan gaji, pengakuan lainnya yang merupakan hal yang seharusnya diberikan kepada anggota yang bekerja secara efektif. Lalu ada tim tidak selalu menjadi jawaban. Kerja tim pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan kerja individu. Oleh karena ini, tim akan mempunyai sebuah tuntutan komunikasi yang meningkat, permasalahan yang harus dikelola, dan rapat yang dijalankan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu pekerjaan tersebut akan lebih baik jika dikerjakan dalam tim. Yaitu yang pertama, melihat indikator yang baik adalah bagaimana kompleksitas atau seberapa sederhananya pekerjaan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada mengetahui apakah tugas yang dikerjakan saling bergantung. Kerjasama tim akan terjadi jika tugas yang dikerjakan saling ada ketergantungan. Ya, jadi pada analisis kasus ini kita mengambil dari perusahaan Google. Jadi dari perusahaan Google sendiri kita menganalisis sesuai materi kita masing-masing. Yang pertama sendiri, perusahaan Google memberikan kewenangan kepada karyawan agar dapat membuat peraturannya sendiri. Dan menurut karyawan Google ini merupakan hal yang sangat menyenangkan karena karyawannya diberi kebebasan yang tidak dilakukan oleh perusahaan lainnya. Nah, menurut karyawan lain, tim yang ada di perusahaan Google memiliki kerjasama yang baik bahkan antar divisi lain. Seperti mereka saling berbagi informasi antar karyawan divisi lain sehingga mereka dapat belajar satu sama lain. Bahkan tidak hanya itu, karyawan ahli yang di sana juga dengan senang hati untuk membantu pekerjaan karyawan lainnya. Nah, dari peristiwa ini dapat dikaitkan bahwa perusahaan Google ini merupakan mengambil proses dari work group. Karena dari proses kinerjanya, karyawan Google yang mengedepankan kerjasama antar anggota agar dapat mencapai tujuan bersama dengan saling menjaga komunikasi dan juga saling menghargai perbedaan kebudayaan tiap negara dan saling membantu antar karyawan. Berikutnya adalah cross-functional team. Dalam performa kinerja tim tersebut dapat dilihat sebuah koordinasi yang baik meskipun mereka di dalam tim yang berbeda. Hal ini terlihat pada bagaimana tim satu bekerja sama dengan tim yang lain dengan cara saling bertukar pikiran terkait sebuah produk. Tim dalam divisi tersebut terdapat karyawan-karyawan yang dimana mereka kedudukan sama namun berbeda bidang, akan tetapi mereka mampu untuk bertukar suatu informasi, mengembangkan ide baru, memecahkan masalah, dan mengkoordinasikan suatu proyek yang kompleks. Selanjutnya ada virtual team. Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan virtual team, yaitu dalam perusahaan Google terdapat seorang karyawan yang ahli dalam bidang kemajuan teknologi dan informasi dan telekomunikasi. Vincent Mu merupakan manajer teknik perangkat lunak Google. Vincent Mu dan timnya bekerja di bagian smart home dan komunikasi Google Home seperti
saat Anda memberitahu Google Home untuk menyalakan lampu saat melewati barang, dan saat Anda memberitahu Google Home untuk menelepon ibu, itu tim saya. Selain itu, Vincent Mo dan timnya ingin semakin meningkatkan perangkat keras Google dengan cara yang sama seperti mereka lakukan sekarang. Selanjutnya, ada multi-team system. Secara umum, multi-team adalah pilihan terbaik bagi tim yang sudah menjadi terlalu besar untuk menjadi lebih efektif, atau tim dengan fungsi yang berbeda tetapi perlu dikoordinasikan dengan baik. Dalam hal ini, Google adalah perusahaan besar dan terdapat tim-tim kecil di dalam setiap divisi. Maka dari itu, untuk menjadikan tim tersebut lebih efektif, harus saling bergantung yang berbagi tujuan lebih tinggi dan berkoordinasi dengan baik. Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan sebuah tim? Yang pertama itu sumber daya yang memadai. Perusahaan Google berusaha untuk mensejahterakan seluruh karyawannya dengan menyediakan 18 kafe dengan berbagai macam makanan dari berbagai negara. Kemudian disediakan juga tempat gym, kantor dokter, tempat mencuci pakaian, serta beberapa hiburan untuk bersantai. Dan semua fasilitas ini diberikan dari perusahaan digunakan secara gratis. Dan yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Google mengatakan tidak mementingkan gelar dari setiap universitas. Yang utama adalah dapat membawa perspektif yang berbeda dan pengalaman yang berpengaruh untuk membantu tim menjadi lebih kuat. Google juga memastikan bahwa skill kandidat memenuhi syarat, pengalaman dan pengetahuan yang cukup, dan kepemimpinan menjadi nilai tambah. Dan yang ketiga ada iklim kepercayaan. Bekerja sama dengan tim yang hebat dari divisi lain sangat menyenangkan menurut beberapa karyawan. Tidak hanya bekerja dengan orang-orang baru, tetapi ia juga banyak belajar dari orang-orang tersebut karena di sana banyak orang lebih ahli dalam pekerjaannya dan mereka senang membantu. Orang-orang bekerja di Google sangat baik dan mendukung yang membuat orang lain menjadi yakin untuk bekerja sama dengan orang yang saling menghargai. Dan yang terakhir, ada evaluasi kinerja dan sistem penghargaan. Google merupakan tempat yang sempurna untuk bekerja di beberapa kondisi. Para karyawan diminta untuk membuat peraturan sendiri. Menurut mereka, hal ini sangat menyenangkan. Dengan seiringnya berkembangnya zaman, teknologi di Google, para karyawan dapat mendapat kesempatan untuk mencoba beberapa teknologi baru dan mengimplementasikan teknologi tersebut dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat unik karena belum dilakukan oleh perusahaan lain. Selanjutnya, analisis dari perusahaan Google berikutnya, diversity of member. Jadi, jika dikaitkan dengan diversity of member, yaitu keberagaman dalam suatu tim, banyak karyawan Google yang berbeda-beda background-nya. Background individunya seperti ras, budaya, pengalaman, dan warna kulit. Walaupun dengan banyaknya perbedaan tersebut, bisa bekerja sama dalam tim dan memberikan setiap pandangan yang berbeda-beda, yang bisa meningkatkan kinerja tim dalam bekerja dan bisa memecahkan masalah bersama-sama. Setiap karyawan juga merasa menyenangkan bila bekerja dalam tim karena setiap individu mempunyai keahlian yang menurut mereka tuh menakjubkan dan juga bisa belajar banyak dari setiap karyawan. Selanjutnya, size of team. Kaitannya dengan size of team di sini dalam karyawan Google karena perusahaan tersebut besar dan banyak menangani pengguna di seluruh dunia, maka lebih banyak membutuhkan karyawan. Teori menjelaskan jika banyak pemasukan anggota bisa membuat penurunan akuntabilitas, peningkatan sosial, dan susah berkomunikasi, dan susah bekerja dalam tekanan. Tetapi dalam kenyataannya, karyawan Google justru memanfaatkan dengan banyaknya anggota bisa memotivasi dalam bekerja sama, sosial yang lebih banyak, komunikasi yang baik, dan bisa keluar dalam tekanan dengan bekerja sama. Oke, selanjutnya untuk analisis yang dapat kita kaitkan dengan perusahaan Google ini yaitu tentang team identity, yaitu mengenali keterampilan dan kemampuan khusus individu serta menciptakan iklim rasa hormat dan inklusi. Pemimpin dan anggota dapat membina identitas tim yang positif dan menyadari hasil tim yang lebih baik.
Pada perusahaan Google ini, para karyawan-karyawannya mendapat mentor untuk meningkatkan kemampuan individu ini, dan para mentor tersebut juga sangat bersikap suportif pada anak didiknya. Akhirnya terciptalah iklim rasa hormat timbal balik antara para karyawan dan mentornya, sehingga dapat membina hubungan yang baik dan dapat meningkatkan kemampuan individu itu sendiri. Yang terakhir adalah merubah individual menjadi tim. Di sini ada memilih anggota. Pada perusahaan Google, mereka sangat mengharapkan para kandidat untuk memiliki pengalaman serta pengetahuan yang cukup untuk menempati pada tim yang mereka inginkan. Di sini Google sendiri mengatakan bahwa mereka tidak mementingkan gelar di setiap universitas. Yang mereka pentingkan hanyalah skill yang dimiliki oleh kandidat cocok untuk bergabung bersama dengan tim kerja keinginan mereka. Cara Google untuk mengetahuinya dengan cara memberikan pertanyaan berupa high quality question mengenai bagaimana untuk menyelesaikan konflik pada dunia nyata atau pada kehidupan. Selain itu, Google juga akan melihat bagaimana kepemimpinan dari para kandidat. Lalu selanjutnya ada pelatihan untuk membentuk tim. Di sini Google menanamkan pada diri setiap karyawan dengan 4 komitmen, yaitu berlatih adalah hal yang terjadi di dunia nyata. Seperti pada saat bertemu dengan tantangan baru, anggap saja tantangan ini merupakan latihan khusus untuk melatih diri menjadi lebih baik lagi. Berlatih merupakan personal yang artinya setiap orang akan memiliki cara masing-masing untuk mengembangkan diri mereka, dan berlatih ada hubungannya dengan sosial. Google sangat mendukung bagaimana karyawannya berkembang, seperti membiarkan karyawannya bekerja dengan tim yang lain agar dapat melatih komunikasi dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru.